kelima 34. Kau Kristen, kau bilang Yesus butuh kesaksian manusia. Yesus sendiri mengatakan dia tidak butuh kesaksian manusia. Kan lucu kalian orang Kristen ini. Sudah aku bilang kalian tuh nggak pernah ngikutin Yesus. Kalian itu menyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Ya, Waalaikumsalam. Saya sapa dulu satu-satu nih. Yang mau ngomong buka cam. Kalau nggak mau buka cam nggak usah ngomong. Turun. Saya lagi pengen kalian buka cam. Kenapa? Tadi saya masuk 3 orang yang tidak buka cam kelihatan. Kalau itu bukan manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Ngomong sembarangan ya. Ya, ini ada ustazah nih. Ustazah muslim atau non muslim? Muslim. Muslim. Buka cam bang. Kamera. Ya. Ini akun kakak saya nih. Ya nggak apa-apa, buka cam aja bang, biar kita tahu. Saya mewajibkan sekarang di Komal Yonatan Nandar kalau orang-orang Kristen tuh buka cam. Oke. Oke, silakan. Bunane, Buronan, Muslim dan Muslim, silakan dibuka mic-nya. Muslim. Buronan. Ya buka camnya. Izin lah kak. Ya, cuman. Oke. Oke, Ri Muslim dan Muslim. Nggak ada yang keroyokan di sini, nggak ada keroyokan di sini. Kalian pikir kami room Kristen main keroyokan? Enggak lah, kami nggak perlu keroyokan di sini. Lagian di sini ngapain? Kalian tuh lucu loh orang Kristen. Kalau nggak butuh jawaban dari kami, nggak usah naik bertanya. Udah kalian standby di bawah typing. Ri Muslim dan Muslim. Oke, turun ya. Nggak usah buang-buang ini di sini ya, buang-buang kuota duduk gitu loh. Biar ada orang-orang yang ingin belajar. TK Muslim dan Muslim. Oke, turun ya. Teman-teman kalau seandainya naik itu hanya untuk diam, nggak usah naik ya. Biar nggak buang-buang waktu. Saya nggak mau buang-buang waktu karena saya bisanya cuman sebentar juga nginjilin kalian. Udah bagus kalian ada yang menginjili loh, ada yang bantuin kalian supaya jadi manusia loh. Ayo, yang lain naik dong Kristen. Sebelum naik, tolong ketik Kristen ya. Supaya kita ini soalnya. Halo, Senkuni. Muslim dan Muslim? Senkuni Muslim dan Muslim? Senkuni Muslim dan Muslim. Oke, turun ya Senkuni ya, nggak ada orangnya. Ini Stefan Muslim dan Muslim? Saya Kristen. Ya. Oke, buka cam. Will sorry Muslim dan Muslim? Halo, bentar ya, bentar. Bentar, okay. Bu. Bentar. Ya. Gantian ya. Siapa yang mau mengalah dulu? Oke, Will sorry naik dulu ke atas, buka cam. Stefan, silakan buka cam. Kita besarkan. Kita sekarang nggak mau ngomong sama makhluk jadi-jadian ya. Nanti kalian menghujat. Setidaknya kalau kalian menghujat di sini kami tahu muka kalian kayak mana penghujat itu mukanya. Silakan. Oke. Oke, saya besarkan dulu ya, Ustaz Filipus ya. Zaluhu, kamu sabar ya. Kita ke Stefan dulu. Oke. Ya. Stefan, ini room Islam. Di sini kalian bertanya tentang Islam, kami yang menjawab. Bukan kalian yang menyimpulkan, kami yang menjawab. Kecuali kalian punya data. Kami bolehkan. Yang kedua, kamu juga boleh bertanya tentang Kristen. Dan jangan pernah mempelintir kitabmu depan saya. Jangan pernah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, karena saya akan luruskan. Oh ya, kamu jangan merokok, biar nggak di-ban akun ini. Nah, sekarang ya. Silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan Stefan, mau bertanya atau mau ditanya? Tema kita Tuhan Kristen 3. Apa temanya? Temanya Tuhan Kristen 3. Apa temanya? Tuhan Kristen 3, temanya itu. Tuhan Kristen 3. Jadi pertanyaannya cuman Tuhan Kristen 3. Apa? Hah? Oke, jadi saya menjawab ya berdasarkan apa yang saya ketahui. Jadi Tuhan dalam agama itu dianggap sebagai satu Tuhan yang esa, namun memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah, Bapa, dan Anak Allah, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Konsep ini dikenal sebagai Tritunggal. Itu jawabanku. Saya bertanya dulu dong. Kenapa Oke. sampai disebut Begini para Well, sorry, suku. kamu yang sopan. Well, sorry yang sopan. Kenapa? Itu temenmu Stefan lagi ngomong. Jangan dipotong orang lagi ngomong. Belajar adab ya. Kita diskusi. Stefan, kamu di mute dulu. Jangan dipotong ketika ada saudara boleh kalian sendiri yang menjelaskan? berbicara ya. Sebentar, gimana kalian ini? Yang satu ngomong, sabar dulu ya. Biar saya kondusifkan. Nah, Stefan, kamu kan sudah ngomong. Kamu bilang Tuhan kami satu, tapi punya 3 pribadi. Benar? Iya, benar. Benar. Nah, saya tanya, 3 pribadi Benar. itu Itu menurut pemahaman Tuhan saya yang dan ya 3 pribadi itu Bapa, Putra, Roh Kudus sama nggak? Aduh, ini double loh, Stefan. Aduh, ini Stefan ini serius nggak nih mau diskusi? Perbaiki dulu. Saya pindahkan sama Well Story loh. Kamu banyak yang antri di bawah itu. Kalau kamu serius, kamu jaringannya dibenerin dulu. Kamu sambil ngerokok loh, nggak sopan banget. Ya Well Story lagi ya. Jangan gitu dong. Kamu menjelaskan tentang Tritunggal. Saya tahu itu. Pertanyaannya adalah Tritunggal itu yang ngajarin siapa? Itu yang ngajarin Tertullianus. Yang saya minta itu Tuhan menurut Yesus. Nah, Zaluku, silakan Zaluku. Oke, selamat pagi. Ya, pagi-pagi Zaluku. Bentar nih, saya mau besarkan kamu dulu. Wow, besar juga. Ya udah gini aja enak nih. Nah, nggak usah gitu aja Bang Yonatan, biar nampak kita semuanya tuh. Nah, ini gini aja tuh enak tuh. Yaudah, silakan. Jangan kayak temanmu yang tadi serius ya. Iya, yang panah-panah naik, yang Kristen naik ke atas, tapi yang normal dong. Kita lagi diskusi. Nah, kita di sini bahas Tuhannya orang Kristen ada 3. Gimana? Kamu mau menanggapi atau mau bertanya tentang Islam? Silakan. Boleh bertanya enggak? Ya udah, silakan bertanya tentang Tuhan. Poligami itu apa ya? Poligami menikah dengan lebih dari 1 wanita. Jadi gini Ya, kan? ya Well Story nanti naik lagi Well Story ya. Jadi begini kan. Kalau dibilang poligami itu boleh menikah dengan 1 wanita. Apakah kalau boleh menikah dengan 1 wanita? Lebih dari 1 wanita, ya ampun. Oh, Lebih dari 1 wanita, makanya kalau dijelasin itu ditangkap dulu di kognitifnya baru dijelaskan lagi. Sudah salah kamu itu. Poligami itu menikahi lebih dari 1 wanita seperti Yakub, seperti Daud, seperti Abraham. Jadi lebih bisa melebihi apalah menikahi lebih dari 1 gitu kan. Nah, pertanyaan saya sih Ya. kan, apakah Pertanyaannya apa? menikah itu lebih dari 1, yang 1 belum meninggal atau boleh-boleh saja menikah gitu kan? Semuanya hidup boleh. Seperti kan saya sudah makanya Dek. Enggak usah Bicara penjelasan. itu Bisa, jangan bisa. pikirannya kemana-mana. Duh, saya paling nggak Enggak. bisa orang-orang nanya tapi dijawab tapi nggak mau dengerin gitu loh. Oke, Kamu tuh sudah salah silakan. kaprah. Padahal tadi saya sudah jelaskan di awal. Menikah lebih dari 1 seperti yang mati ininya. Enggak hidup 4-empatnya. Seperti Abraham mati memang. Enggak hidup semua istrinya. Seperti Daud, seperti Salomo. Itu namanya poligami. Ya Dek ya. Jadi adik sebelum bertanya lagi, dengarkan dulu jawaban orang. Jawaban ini capek. Dengerin deh. Nah itu silakan pertanyaan selanjutnya apa? Oke, berarti boleh menikah lebih dari 1 lah ya kesimpulannya gitu. Iya, iya. Terus apa yang mau ditanyakan? Terus kenapa dibilang itu Kak? Kalau Islam itu ada setan di hidungnya, betul apa enggak itu? Ya, jangankan di hidung, di seluruh tubuh manusia itu ada setan karena memang yang namanya setan itu mengalir di seluruh darah manusia. Itu adalah sifat ingkar kepada Tuhan. Ya, itu dalam Islam. Nah, beda dengan di Kristen, mengaku-ngaku dalam tubuhnya ada Tuhan, di lubang hidungnya ada Tuhan. Itu perbedaan kita. Dalam kitab Ayub dikatakan roh Tuhan dalam lubang hidungnya. Nah, kita memang beda. Nah, di dalam diri Begini, manusia Kak. ini ada setan.
sebentar dulu, jangan begini. Ini saya, kamu kalau seandainya nggak mau mendengarkan saya ngomong, kan saya nggak paksa kamu di sini toh. Oke, silakan. Di sini saya yang berbagi ilmu sama kamu loh, Dek. Oke. Kalau kamu tidak siap mendengarkan jawaban Uni, ngapain tanya? Oke, silakan. Saya sudah menggratiskan kamu nanya sama saya loh. Nah, jadi di setiap darah manusia itu mengalir, bahkan di dalamnya pun ada setan. Kenapa? Karena setan itu adalah sifat dan karakter manusia yang cenderung ingkar kepada Allah. Bukan berbentuk roh. Yang berbentuk roh itu Tuhan kamu dan iblis. Ya, dan Roh Kudus tuh. Jadi jangan bayangkan di otakmu itu kayak roh melayang-layang terus ngambang-ngambang di lubang hidung manusia. Gak ada begitu. Ya, kami nggak mengenali hal seperti itu. Paham? Nah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa? Nah, ada Kalau lagi. tunggu sebentar. Saya tanya balik sama kamu. Kalau di dalam diri kamu tuh nggak ada setan? Kalau kita pengen di diri kita ada setan, memang bisa. Ya kan, kita manusia. Nggak, yang saya tanya, di dalam diri manusia ada setan nggak? Kalau secara pribadi saya, ya nggak ada setan di hidup saya. Nah, ini yang saya katakan, kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel saja di dalam mulutnya ada roh dusta. Jangankan di lubang hidung, dalam mulutnya ada roh dusta ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Nih, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut setiap nabi. Kami dalam lubang hidung, kalian nabi-nabinya dalam mulut ada roh dusta. Nah, berarti kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel karena kamu tidak punya setan sama sekali. Yang ada dalam diri kamu Tuhan berarti. Mantap lah. Nih ayatnya, nih saya tunjukkan ya. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Berarti di dalam mulut nabi-nabi kalian itu ada roh dusta. Kami dalam lubang hidung. Gimana itu? Kalau kami lagi ngomong, setannya nggak ikut bicara. Kalau nabi-nabi kalian bicara, setannya yang ngomong karena roh dusta dalam mulut para nabi. Ya. Nah, kamu tidak mengaku punya roh dusta dalam dirimu. Kamu punya roh Tuhan. Berarti kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Itu konsekuensinya. Mulianya dari mana, Kak? Karena kamu kan tidak mengaku punya iblis dalam dirimu, tapi ada Tuhan dalam dirimu. Berarti kamu lebih mulia. Kamu sama seperti Yesus yang ada Tuhan dalam dirinya. Kamu sama seperti Paulus. Kamu kan anak Tuhan nih, punya Tuhan dalam dirinya. Ya udah, kamu lebih hebat daripada nabi-nabi Israel. Itu konsekuensi namanya. Berarti Anda yang menyimpulkan gitu? Itu konsekuensi, memang kesimpulan. Namanya konsekuensi. Ngerti arti konsekuensi nggak? Iya. Udah ya, kamu sudah selesai satu pertanyaan, kita ganti. Yang antri banyak. Saya belum selesai. Saya mau bertanya lagi nih. Oh, udah terakhir ya. Habis itu si Will Story. Pertanyaan terakhir. Kenapa di dalam Islam boleh berdusta dalam 3 hal? Itu apa artinya? Karena Tuhan kami, ya udah. Karena Tuhan kami bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan yang radikal, bukan Tuhan yang aneh. Karena kalau seandainya saya mau menyelamatkan anak saya boleh berbohong seperti yang dilakukan oleh Rahab. Rahab dalam kitab Perjanjian Lama, dia berbohong menyelamatkan laki-laki Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Nah, kata Tuhan, si Rahab dibenarkan karena perbuatannya itu. Artinya Tuhan Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama mengizinkan orang berbohong untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Beda sama Tuhan Kristen. Berbohong dalam segala hal katanya nggak boleh. Tapi Paulus ngajarkan boleh berbohong. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Ini agak lain memang kalian. Nah, bahkan kamu nanti kalau istrimu ketangkap sama penjahat dan kamu ketangkap sama penjahat dan anakmu sembunyi dalam lemari, kalau seandainya kamu ditanya sama penjahat, Zaluhu, di mana anakmu? Saya pengen memperkodok anakmu. Kamu akan jujur bilang demi Tuhanmu, oh iya, saya sembunyi dalam lemari, saya nggak boleh berdusta sama Tuhan saya. Bahaya orang seperti kamu nih, nggak akan menyelamatkan keluarganya. Dan kedua, Tuhan kamu marah kalau berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, kamu bisa tanya, sebentar dulu, belum selesai. Saya belum selesai, nggak enak nih kalau seandainya belum selesai. Nah, seandainya kamu jadi intel nanti, kamu masuk ke dalam kesatuan tentara kita Republik Indonesia. Nah, kita mau perang sama orang Israel nih, Indonesia mau melawan orang Israel. Tiba-tiba kamu intel, karena kamu Kristen, kamu nggak boleh berbohong dalam segala hal, katanya, tapi bohong, ya kan? Terus kamu ketangkap sama orang Israel, ditanya, Zaluhu, di mana Presidenmu Prabowo disembunyikan? Kamu tahu, karena kamu orang Kristen, kamu akan berkhianat kepada negara, karena kamu nggak boleh berbohong. Nah, ini ngerinya kalau jadi Kristen nih, nggak boleh berbohong untuk menyelamatkan orang lain. Tuhannya kejam sekali, upah dosa adalah maut. Berbohong menyelamatkan anak saja langsung kena maut. Ya, itu bedanya kita ya, Dek. Nah, di Islam Tuhannya tidak keji. Tuhannya memaklumi kalau itu untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Makanya boleh, tidak haram hukumnya.
Nah gitu, di Islam tuh Tuhannya tuh memberi solusi. Kalau manusia punya masalah, saya misalkannya lagi ini misalkannya, saya lihat misalkannya ada begal. Terus begal itu mau tanya-tanya, ada rampok masuk rumah saya. Hei kamu, ayo, saya mau memperkodok anakmu di depan mata kamu. Kamu tunjukin di mana anakmu sekarang. Karena Tuhan saya Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang bukan Tuhan keji, Tuhan yang aneh, menghukum orang yang ingin menyelamatkan anaknya. Tidak ada anak saya di rumah ini, Bapak perampok. Anak saya tidak ada di sini, dia sudah keluar rumah. Di Kristen dibunuh tuh. Dihukum berdosa tuh sama Kristen tuh. Lucunya Tuhannya menyelamatkan pesundal. Pesundal Daud yang bersundal sama istri orang nggak dibunuh sama Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau berdusta untuk menyelamatkan anak sendiri, berdosa di Kristen. Ini beda agama kita, Dek. Agama kami penuh solusi. Agama Islam tuh agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Untuk korban kejahatan rahmat, untuk para penjahat rahmat. Dengan cara apa? Dididik mereka supaya tidak jahat lagi dengan dihukum. Di Kristen enggak. Para musuh, penjahat dikasihi. Korban nggak boleh melawan. Ajarannya nggak adil sama korban, tapi ajarannya kasih kepada para penjahat. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau istrimu mau diperkodok sama penjahat, nggak boleh kau lawan. Kau diamkan saja. Karena kau nggak boleh membela. Kau harus berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, Yesus jadikan dia baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Beda kita. Kalau kami nggak, umat Islam kalau dia bertengkar dengan para pemperkodok istrinya, matinya syahid. Mati dalam membela kehormatan istrinya. Di Kristen nggak boleh. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kau lihat aja istrimu diperkodok. Nanti baru kau minta tolong sama orang Islam. Nah ini ajaran kita beda. Itu jawaban saya. Sekarang selesai, saya mau ke Will Story ya. Terima nggak terima terserah. Terakhir. Aduh, yaudah terakhir deh. Lanjut. Gini kan ada itu Ya. nonton VT-nya Pak Ustadz Abdul Somad, ya kan? Nah, Ya, kenapa? itu kalau kita mengucapkan ya ilaha illallah itu kan masuk surga Nggak maupun ada ya ilaha illallah. Mana ada ya ilaha illallah. Kamu nih ada-ada aja. Udah salah-salah. Udah kamu nggak usah sebutkan lafaznya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Buruan dong si Will Story udah nunggu dari tadi nih. Kasihan nih. Kamu kelamaan. Apa? banyak kali narasi maupun nggak betul. Ya udah jangan kau naik lah. Ngapain kau naik sini? Kau minta bertanya 3 kali. Kau bilang aku nggak betul. Ini ada orang lagi mau tanya. Ada-ada aja kau. Kau yang tanya. Aneh kau Zaluhu. Kau bertanya sudah 2 kali. Bahkan ku hentikan kau bertanya. Aku mau ke si Will Story. Dari tadi dia mau naik. Giliran aku menjawab kau bilang narasiku nggak betul. Tapi kau nggak bisa bantah. Lucu nih anak-anak Tuhan nih. Suka-suka bapak moyangnya aja. Halo Will Story. Kristen ya? Oke, Kristen. Oke. Oke, silakan. Sekarang Silakan. gini, kita nggak untuk sementara ya. Kita kalau boleh lama kan lama gitu kan, Kak. Lama Contohnya- aja nggak apa-apa. Asal baik ya. Nggak Baik nggak apa-apa. apa-apa. Soalnya Kalau kita kan- kayak tadi nggak bisa lama-lama. Iya, sekarang kayak gini, Kak. Kau bilang, kau tanya tadi kan, di dalam Kristen itu ada gak, di dalam tubuhnya ada gak setan, bukan? Iya. Aku tanya sama kawanmu tadi, DE. Iya, bentar Dek. ya, Kak. Iya, bentar. Heeh. Aku sendiri jawab gak ada. Kenapa bilang, Kak? Kenapa bilang dulu? Biar aku jelaskan. Nanti jelaskan Kakak lagi ya. Oke? Karena apa? Iya, cepet lah. Karena setan itu udah bagian dari iblis gitu. Ibaratnya gini, penjahat kan, bosnya. Pasti ada penjahatnya kan. Nah, kenapa kita gak ada setannya? Kenapa? Karena iman yang berkata, Kak, iman. Kalau imannya kuat, mana mungkin ada setan? Ibaratnya kerasukan nih. Nah, kalau memang imannya kuat, gak akan bisa kerasukan itu. Gak akan bisa kerasukan. Udah. Itu semua tergantung pribadi Udah. orang. Udah, Kak. Oke. Orang-orang di gereja, yang di gereja itu, yang teriak-teriak itu kerasukan roh setan atau roh Tuhan? Yang mereka yang itu kemasukan roh setan atau kemasukan roh Tuhan? Ayo jawab. Bentar. Itu bukan kerasukan. Itu bukan juga kerasukan. Itu bukan untuk apa? Itu menyanyikan lagu sambil memuliakan nama Tuhan. Bukannya kerasukan. Mereka salah. Kelihatan Bukan celana yang itu, dalam- ini nih. Bukan yang itu, yang ini nih. Saya celana tunjukin dalamnya. videonya. Saya tunjukkan videonya dulu ya, nih. Di aku ya, ntar aku cari dulu nih yang sampai kejang-kejang kelihatan celana dalamnya. Iya, tunjukin Ustaz.
Kalau ada, soalnya kita tunjukin sama dia. Karena kalau kita nggak nunjukin sama mereka, mereka gini, mereka nggak mau dengar kita. Tentang sidar Rohul Kudus itu kak. Udah nggak paham. Dek, kita ini kan ngomong katanya mau lama, Dek. Saling mendengarkanlah kita. Kami ini mau membuktikan di gereja itu ada orang yang lompat-lompat gitu tuh ada. Nah, saya tanya, itu kerasukan roh setan atau roh Tuhan? Karena itu di gereja, itu orang Kristen. Gitu loh. Karena pertanyaannya begitu. Ya, bisa gue jawab, kak. Udah tahu aku kemana orang itu. Udah tahu aku juga gereja mana itu. Kan bisa gue jawab, kak. Terus, silakan. Itu bentuk kepribadian yang sudah dikosongkan dan benar-benar menerima kedatangan Tuhan Yesus di malam itu. Itu. Nih, videonya ya. Apa sih ini? Iya. Kamu ini seolah-olah jadi Tuhan loh. Kamu sedang saya tanya, orang-orang, kamu ada di gereja ini? Nih, kamu ada nggak di gereja ini waktu itu? Kamu ada nggak di gereja ini pada waktu ini nih, kejadiannya nih? Bentar, bisa gue jawab, kak? Iya. Nah, pertanyaan saya, di dalam diri mereka ini setan atau Tuhan? Di dalam mereka itu tidak ada, tapi kosong. Yang hati yang kosong. Ada tapi gimana nih? Dek, di dalam diri mereka ada tapi kosong. Yang bener ada atau kosong nih? Konsisten, Dek. Ini ngomong apa sih, Dek? Bentar, dalam diri mereka ada tapi kosong. Bentar, aku jelasin Nggak dulu ngerti ya. saya jadinya. Ya Tuhanku. Nah, ibaratnya Makanya kalau ngomong yang jelas dong. ibaratnya sawan nih atau botol nih dikosongkan yang untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu kak. Jadi di Makanya- dalam diri orang-orang yang teriak-teriak di gereja itu kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Iya, tapi dalam proses menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam diri mereka. Berarti nggak ada roh dalam badan mereka. Bukan roh sekarang kak. Ya Allah, Tuhanku Yesus tuh. Ya Allah katanya, manggil Tuhan, Tuhan kita dia, Tuhannya padahal Yesus. Kamu kalau nggak bisa jelasin nggak usah dipaksa, Dek. Uni nggak paksa kamu ngejelasin loh. Ada Iya kan penjelasan. kamu, Ada yang apa? Bentar ya. bukan yang apa, kamu sendiri ngejelasin kayak kesulitan gitu. Kan Adek bilang di dalam diri orang Kristen tidak ada roh setan. Ya kan? Adek yang bilang, oke, Uni percayalah. Sekarang yang ada di dalam badan orang Kristen itu roh apa yang ada, Dek? Coba dengarkan nih Bang Wel. Ini pendeta besar. Gereja yang paling banyak tekankan Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus berbaring, jatuh ke belakang, tutup mata, roknya tak karu-karuan. Tak ada itu. Di dalam Alkitab tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus lalu ketawa berjam-jam. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus gini-gini. Setan bisa memakai cara-cara Udah Bang, seperti ada musik Bang Filipus, ada musik Bang Filipus. Oke, Ada udah musik ya. Bang Filipus. Nah, Jadi, terus satu lagi nih, kamu, Kata pendeta setan yang seperti itu di gereja. makanya ketika adik ini bilang bahwa orang Kristen itu tidak punya setan dalam dirinya, berarti sama seperti saya bilang tadi, adik ini lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel itu di dalam mulutnya ada roh jahat, roh dusta. Udah kak, bentar aku ngomong lagi. Ya, silakan. Barang siapa Adik mau jelasin yang mana kamu, Dek? itu tadi roh setan yang kau bilang tadi, kau bilang kan, barang siapa yang menempatkan dirinya atau hatinya, barang siapa yang menempatkan di hatinya bahwa benar-benar ada Tuhan Yesus, itu gak ada setan kak, itu aja. Itu. Ya udah, berarti di dalam diri orang Kristen itu ada roh Tuhan atau roh setan? Tergantung tergantung iman seseorang itu sendiri kak. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah dibahas, kita nggak bisa buktikan Iya, kalau Kak. gitu. Ya udah nggak usah Gitu kan, dijelasin apa yang kamu tidak bisa buktikan, nggak usah dijelasin. Karena saya akan minta bukti setiap penjelasan kamu. Nah, kamu tahu tidak? Orang-orang Kristen mengaku ketika mereka berbicara itu bicara dari urapan Roh Kudus. Kamu sebagai orang Kristen, saya nggak tahu kamu belajar atau enggak.
Tetapi lucunya nabi-nabi Israel di dalam mulutnya ada roh dusta. Makanya saya bilang orang Kristen ini lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Kenapa? Nabi-nabi Israel aja di mulutnya ada roh dusta. Nah, ini Ayatnya mana Kak? Ayatnya mana Kak? tadi kan saya sudah tunjukin ayatnya tuh. Nih, kamu baru naik nih. Ayat aku buka Alkitab ya Kak. Ayat mana Kak? Ah. Nih, kamu baca 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Itu bentar ya. Soalnya agak susah dong ini. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja apa Kak? Pasal 22. Pasal 22, adikku. Iya. Ayat berapa Kak? Pasal 2 ayat 23, adikku. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menempahkan malapetaka kepadamu. Berarti hebat kalian. Lebih hebat orang Kristen daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel dalam mulutnya ada roh dusta, tapi dalam dirinya orang Kristen nggak ada. Yang ada cuma roh Tuhan. Maka kalian lebih hebat daripada nabi-nabi Israel. Sekarang silakan tanya. Aku boleh nanya Kak, itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya memang perjanjian lama. Udah kan? Ya udah. Bentar. Makanya kan saya bilang, saya kan tidak membantah. Nabi-nabi Israel kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel punya roh dusta di mulutnya. Orang Kristen nggak punya lagi, karena yang ada roh Tuhan. Berarti orang Kristen lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Gitu. Ya udah ya. Biar kita banyak nih yang antri nih. Bentar. Apalagi? Bentar ya, turun tunjukkan. Tentang bentar. Pernah nggak dengar tentang setan yang udah dipindahkan ke dalam B2? Ya Alkitab. Ada. Yesus memindahkan setan ke dalam B2. Terus? Udah. B2-nya kalian makan. Iya, makanya. Iya, B2-nya kan kalian makan. Iya, makanya setan. Ya, makanya kalian makan setan. Itu. Bukan taklukan setan, kalian makan setan. Kalian masukkan setan dalam diri kalian. Bukan masukkan. Bentar gini Kak. Sejak kapan makan setan dibilang menaklukkan setan? Aku Kalian nanya tuh makan Kak, setan. Kakak, bentar. Kakak makan nasi gak? Makan nasi. Nah, Terus? nasi itu ujungnya pasti apa? Tai. Kata orang kan. Nah, setan masuk. Jadi setan jadi tai. Keluarkan itu. Oh, ya udah kalau gitu. Sekarang Ya aku udah setan bertanya, jadi Kak. tai kalau orang Kristen. Sekarang aku bertanya. Setan jadi tai kalau di Kristen ya. Kalian yang puja apanya? Allah SWT atau Muhammad? Atau dua-duanya? Allah Subhanahu wa taala. Kok di masjid namanya sama, setara? Ayo. Ya di masjid. Emang kenapa kalau setara namanya? Berarti kalian kan kalau nyembah itu kayak ada kayak mana lah? Kayak kalau di gereja altarnya gitu, kayak kan gitu. Kok masa Enggak, kami sih nggak punya orang altar. Nabi diratakan namanya sama Allah SWT? Ya tanya Logika. pengurus masjid lah, kok nanya sama saya? Nah, itulah jawaban Yang kalian. kami tidak pernah menyetarakan posisi Allah dan Nabi kami. Ketika namanya kamu bilang setara itu artinya menyetarakan posisi, kamu lucu. Terus kamu tanya tentang masjid. Ya udah kalau gitu kamu protes sama tukang masjidnya lah, bukan sama saya. Bukan, makanya tentang kalau ditanya orang Islam pasti Presiden dan wakil presiden itu setara nggak fotonya? Fotonya setara. Di sekolah-sekolah wakil presiden sama presiden itu sama bareng, emang setara jabatannya kan enggak? Setara jabatannya. Wakil presiden setara Kak. Kenapa kau bilang? Berarti wakil presiden setara sama presiden. Sekarang saya Iya, tanya, saya tanya. sekarang pemerintah Indonesia Prabowo apa Gibran? Bentar ya Kak, bentar aku jelaskan. Tanya yang pemerintah Indonesia Prabowo apa Gibran? Bentar Bang, aku menjelasin dulu baru kau ngomong nanti kan. Bisa kan Bang? Sekarang gini. Dek, nggak usah Dek, banyak kali ceritamu Dek. Ini banyak yang antri loh, kayak kau aja yang penting. Iya, Nih, ku jawab ya. loh. Udah diam. Sekarang Ya gini. udah. Kau kan bilang kami udah. Iya lo dari tadi lo. Yang menyetarakan itu kau. Tai sapi kau setarakan dengan Yesus.
tai sapi dalam kitab perjanjian lama itu penebus dosa. Tapi kau Kristen mengatakan Yesus dan tainya penebus dosa. Itu baru menyetarakan tuh. Tuhan disetarakan dengan lembu sebagai sama-sama penebus. Tidak ada istilahnya nama Tuhan sama nama Nabi diletakkan sama, terus artinya kami menyetarakan. Sama seperti Bang Filipus tadi mengatakan, presiden dan wakil presiden fotonya sama, tapi jabatannya nggak sama. Jadi kami nggak perlu berbodoh-bodoh ria ya, Dek ya. Kalau kau tetap kekeh mengatakan artinya kami menyetarakan, harus di-mute lah. Karena ini banyak yang antri, bukan kau aja. Sekarang Kau gini dari aku tadi jelaskan. ngerti. Sekarang gini, Apa yang bentar mau kau Kak. jelaskan? Bentar. Tunggu, yang mau kau jelaskan apa? Dia benar. Yang mau kau Dek. jelaskan apa? Yang dikatakan Sekarang gini. sama Pana diam dulu, Pana diam dulu, Pak. Pana, ini si Will Presiden. Story ini dari tadi pengen ngomong, tapi ilmu nggak ada. Presiden sama wakil presiden sama jabatannya posisinya. Sekarang gini, kalau nggak ada presiden yang ganti siapa? Saya tanya udah kalau nggak ada Jawab presiden dulu. yang ganti siapa? Ya mati dulu presidennya. Emang Tuhan kami mati? Berarti kalau Yesus waktu itu mati yang gantiin siapa? Waktu Yesus mati. Berarti itu bentar dulu kalau nggak Kalau ada presiden mati digantikan sama wakil presiden, bukan berarti wakil presiden langsung jadi presiden, kecuali dia dilantik jadi presiden. Nah, misalkannya mati nih Pak Prabowo, Gibran boleh menggantikan posisi jadi presiden, tapi dia dilantik jadi presiden dulu. Nah, ketika Tuhanmu mati yang gantiin siapa? Kalau presidennya mati, Tuhan kami nggak pernah mati, Tuhan kami tak terganti. Nah, waktu Tuhanmu mati yang gantiin siapa waktu itu jadi Tuhan? Mencret, makanya jangan banyak bicara. Ini yang lain mau antri. Kamu khusus bertanya aja, ngejelasin tapi nggak ngerti. Kamu kan begini loh, Dek. memaksakan memframing bahwa kalau seandainya di masjid, kalau di masjid itu namanya setara artinya menyetarakan. Kami sudah bantah. Kalau kau tetap memaksakan itu artinya menyetarakan, ya sudah adekku. Ya sudah ndak apa-apa. Kau imani saja begitu. Kami tidak wajib memaksakan kepada kau jawaban kami walaupun kami sudah menggunakan logika, esensi. Kau kan tidak terima. Nah, masalahnya ini banyak yang mau antri, Dek. Sekarang kakak Sekarang aku coba. tanya, kau mau Gini lah, menjelaskan Dek. agama Kristen? Ya, saya tambah satu Ini loh kita. dua kalimat lagi saya tambah. Ketika Soeharto mati, maka digantikan oleh Habibie sebagai wakil presiden, betul enggak? Betul. Ya. Tapi Habibie waktu dia menggantikan Soeharto masih wakil presiden atau sudah presiden? Maksudnya? Nggak ngerti dia Ustadz. Memang kasihan dia ini. Dia pengen banyak bicara tapi nggak ngerti apa-apa. Dia Gini loh, mencoba Dek. untuk menjelaskan tapi dia nggak belajar dulu gitu loh. Gini loh dek. Oke, Nah, oke, kan? saya nggak usah Soeharto tanya mati lagi. pula Langsung tadi. saya jelaskan aja. Jadi saat Habibie menggantikan Soeharto sebagai pengganti Soeharto, dia sudah bukan wakil presiden lagi, Dek. Tapi dia sudah dilantik menjadi presiden dulu, baru bisa menggantikan Soeharto. Karena Iya, dia posisinya cuma wakil. Wakil presiden nggak boleh memimpin bangsa. Yang memimpin itu harus presiden. Nah, begitu. Nah, jadi contoh sekarang Prabowo dan Gibran Masa kan. gitu aja harus dijelasin sih, Bang Prabowo Filipus. nanti Bentar Bang. Ya, mudah-mudahan Banyak umur ini panjang ya Kristen Bapak emang. Presiden kita, mudah-mudahan umur panjang. Tapi maksudnya seandainya Pak Presiden kita ini Prabowo ini meninggoy atau misalnya dia turun tahta, maka akan digantikan oleh Gibran untuk melanjutkan kepemimpinan. Tapi Gibran sudah bukan wakil presiden lagi saat menggantikan itu. Dia sudah secara otomatis dilantik menjadi presiden. Dia harus memilih wakil lagi. Yang mana wakil yang dipilih oleh Gibran nanti itu bukan pemimpin, tapi cuma mewakili dalam acara-acara tertentu, Dek. Dia bukan presiden. Sama Nah, dengan ini kita, loh yang aku bingung, wakil Bang rakyat. Filipus. Nggak usah ditegaskan lagi, Bang. Itu kayaknya hanya orang goblok yang nggak ngerti sama sekali penjelasan Bang Filipus loh. Gini loh ya, masa antara presiden dan wakil presiden aja dia bilang setara, itu harus kita jelaskan di sini. Kita bicara tentang Tuhan loh di sini loh. Kini kita room teologi, tiba-tiba kita harus ngajarin anak ini antara presiden dan wakil presiden itu tidak setara gitu loh. Masa kita harus ke sana? Jadi kamu membuang waktu kami, Dek. Masa kami harus mengajarkan kamu lagi? Dan kami mengabaikan ada si Pana, ada si Bulen, ada si Christine. Hanya ingin menjelaskan kamu bahwa presiden dan wakil presiden itu tidak setara. Berapa banyak waktu yang telah kami buang untuk hanya mendengarkan kau. Sementara di Ya, orang ampun. Kristen banyak di bawah. Ada si Pana, ada Bulen, ada Christine. Gitu loh adikku. Boleh kau minta bicara, tapi minimal kau ada ilmunya. Biar kami bentar dulu Bang Pana. Kita di sini bicara tentang ketuhanan. Tapi alih-alih dia mau menjelaskan agamanya, justru Ustadz Filipus udah kayak ngajar anak TK. Ini loh Dek, presiden, wakil presiden fotonya kan deket nih Dek.
tapi jabatannya nggak setara, Dek. Dibuktikan sama Ustadz Filipus lagi dengan menjelaskan. Jadi kalau Pak Prabowo meninggal, Gibran boleh digantikan, tapi jadi masa sampai ke situ kita? Nah, terus adik kesini mau ngejelasin apa, Dek? Oke, Kita bicara tentang ketuhanan loh. Oke, Kamu mau ngejelasin sekarang- apa? Sekarang kakak bicara tentang ketuhanan kan? Bukan sekarang. Dari tadi saya Oke. masuk ke Sekarang sini, gini. saya membahas Sekarang gini. ketuhanan. Sekarang gini, oke, bentar. Kalau menurut keimanan kakak, udah seberapa kakak iman kakak? Atau ketuhanan kakak? Apa urusannya saya? Apa urusannya dengan kau tentang keimanan saya? Bicara tentang teologi bukan perkara iman, tapi perkara ilmu. Kalau kau tidak sanggup menjelaskan imanmu, Dek, jangan kau minta waktu. Itu namanya pansos. Bukan kayak gitu. Pansos itu Di adalah Indonesia panjat kayak gitu, sosial, Kak. di mana pengen banyak bicara. Kalau mau Dek, menguji kalau iman, adek tidak sanggup diskusi lintas Bukan agama, tidak nggak sanggup. usah lah, Dek. Bentar, kalian minta dalil. Ya sudah, dikasih. adek ini Kita dari nggak tadi tuh percaya sipana. Gitu. Kalian Dalil nggak apa? percaya. Dalil apa yang Yesus kau kasih? tidak Dalil Tuhan. Kenapa yaudah, kalian dalil bilang gitu? Tritunggal yang mana? Siapa? Yes. Yaudah, mana dalilnya? Dalil bahwa Yesus mengajarkan Tritunggal. Mana dalilnya? Tritunggal. Yaitu konsepnya dalam Tritunggal ya, Kak. Nah, Dan ya Allah, udah, udah, gantian, udah, diam ya, Dek, ya, maaf, Dek, ya, ini kami berlama-lama buang-buang waktu nih, saya kayak, ya ampun, ya silakan Bang Pana-Pana, dari tadi minta, naikkan saya pikir dia mau menjelaskan, Dek, ini tempat kita diskusi, masa kami harus mengajarkan kamu bahasa Indonesia di sini? Masa kami harus mengajarkan pembelajaran sosial IPS di sini, bahwa presiden dan wakil presiden tidak setara? Terus kamu mengkoreksi iman saya. Apa urusannya iman saya dengan diskusi kita? Kita di sini kalau sedang bicara diskusi. soal iman nggak usah naik. Kenapa? Karena kalau mau tes keimanan Uniriva sampai di mana? Sekarang kita tanya lagi. Keimanan kalian sampai di mana? Sebab Alkitab berkata, orang yang memiliki iman jangan gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi. Iman sebesar biji sawi saja dapat memerintahkan gunung untuk tercabut dan pindah ke laut. Dan gunung itu akan patuh. Orang akan memegang ular dan meminum racun maut dan tidak mendapat celaka. Coba buktikan kalau kalian punya iman. Nah, kalau itu bicara iman, jadi gabrul nantinya. Kalian tidak mampu membuktikan 3 hal itu. Sama seperti kami ketika diminta hanya untuk lagu-laguan, ya nggak bisa lah. Kita nggak bicara iman di sini. Kita bicara tentang teologi dan pertanggungjawaban kita tentang keilmuan mengenai teologi. Lanjut. Ya, ini sudah ada Bang Pana-Pana sudah buka cam ini. Ya, yang mau diskusi, kalau saya sarankan supaya tidak membuat kalian mempermalukan diri kalian, bertanya saja. Dan kalau memang teman-teman Kristen di sini memiliki ilmu pengetahuan tentang agamanya, kami terima kalian menjelaskan dengan catatan bahwa literasi dan data. Kenapa? Karena Kristen itu denomnya banyak. Kami bingung nanti mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Halo Bang Pana-Pana, Kristen atau Katolik? Kristen, siap. Oke, Bang Pana, kita di sini membahas tentang ketuhanan, ya. Ya. Nah, sebelum saya sampai ke diskusi kita, Bang Pana, ada hal yang harus saya sampaikan ke Bang Pana. Kenapa topik Tuhannya Kristen menjadi topik diskusi? Karena ternyata sejak Yesus muncul ke dunia ini, yang kalian akui sebagai Tuhan, pertentangan dan perdiskusian tentang Yesus Tuhan atau tidak itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Artinya memang sudah menjadi masalah. Apa bukti sudah menjadi masalah? Munculnya di abad-abad awal aliran Arius atau Unitarian dan aliran Ebionit. Ada aliran Nestorius kemudian, ada aliran Sabellius kemudian. Di mana keseluruhan aliran itu bukanlah aliran-aliran Tritunggal. Tapi karena ada konsili Nikea, karena konsensus, karena kebijakan banyak orang, maka Tritunggal dianggap benar oleh penganut Tritunggal walau dibantah oleh yang non Tritunggal. Maka sebenarnya Tuhan kalian itu ada berapa sih? 1 atau 3? Silakan Bang Pana menjelaskan menggunakan parameter ilmu pengetahuan dan dalil dalam kitab sucinya. Kalau tidak, susah kita mau nanggapin. Uniriva penasaran sekali ya mengenal Tritunggal ya, Uniriva.
bukan penasaran Bang. Saya ini pendialog lintas agama. Saya pembelajar Kristologi dan Islamologi. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam itu adalah akademik saya, ya. Background akademik saya. Saya bertanya, menjawab di Komal ini karena saya sebagai narasumber yang dilantik oleh Yonatan Nandar untuk mencerdaskan anak bangsa agar ada orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Jadi bukan karena saya penasaran, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang logik, make sense, dan betul-betul benar. Salah saya Muslim, saya ada beban juga untuk berdakwah. Nah, abang di sini kalau mau diskusi otomatis secara tidak langsung sudah mengklaim diri bahwa abang siap diskusi. Kalau tidak bertanya, kalau tidak menjawab. Silahkan abang jawab, abang kesini mau ngapain nih? Mau diskusi atau mau interogasi saya? Saya bukan orang yang sedang diinterogasi di sini. Saya mau sembuhkan Uni pakai otak gitu. Saya sembuhkan Ya udah. Iya, karena Uni. Oke, sembuhkan saya. Silakan pakai otak. Nah, ada Pakai otak jelaskan Tritunggal. Ya, silakan jelaskan Tritunggal pakai otak. Saya Pakai akal. obati dulu. Ya, sebelum saya jelaskan tentang Tritunggal, saya obati Uni dulu ya gini. Ya supaya Uni bisa paham. Saya bukan orang sakit Bang. Saya nggak sakit jiwa kayak kalian. Tenang, Jangan aja, nggak usah banyak klaim banget. Orang Kristen kalau di hadapan kami umat Islam banyak kali klaimnya. Tapi giliran diminta bukti nggak mampu. Kenapa nggak sembuhkan dulu otak Anda? Kami takutkan karena kami orang benar. Kami Loh, bicara. kalau kalian nggak takut, kenapa si Kudis TV kabur ke luar negeri? Kalau kalian orang Kristen nggak penakut, kenapa si Taipudin kabur ke luar negeri? Si Kudis Indonesia kabur ke luar negeri, si Edwin Kayapas kabur ke luar negeri. Makanya kau takut kawan-kawan kau. Nggak banyak kali ceritamu. Udahlah cerita. Mau diskusi atau enggak? Begini Kalau namanya. kau nggak mau diskusi, saya punya yang lain mau antri nih. Nah, maksudnya saya mau tanya Uni dulu. Uni penasaran sekali mau dengarkan. Saya mau aja. Nah, banyak kali ceritanya dari tadi. Apa? Uni paham kan gitu. Saya bertanya Uni. Apa yang mau dijelaskan Bang? Lama kali nunggunya kita. Anda paham apa? Di videonya crash itu, signalnya crash tuh. Mau menyembuhkan saya, tapi nggak jelas gitu loh. Jangan banyak klaim loh. Saya bukan orang ODGJ yang bisa kalian sembuhkan, yang perlu kalian sembuhkan. Karena saya menggunakan filosofi filsafat umum, di mana secara esensi, kalau Tuhan itu satu, dia tidak mungkin tiga, karena itu aksioma. 1 + 1 tidak mungkin 2, itu aksioma. Kamu ngerti aksioma nggak? Saya paham, kan logika saya buat Nah, sekarang kamu mau menyembuhkan saya, silakan. Banyak dari tadi saya tungguin nggak juga. Ayo, jelaskan Tritunggal pakai akal. Nah gini, Uni bisa nggak nyanyi suara satu bisa? Suara satu bisa nyanyi. Apa sih ini? Nah makanya supaya Uni paham gitu kan. Kalau ada... Udah kamu jelaskan saja, jangan kamu lagi nanya saya. Kamu jelaskan imanmu dulu, baru kamu. Anda untuk menyampaikan aja nggak bisa dipahami orang lain. Bagaimana Anda? Nah gini Bang, supaya paham. Ini mau ngajarin saya, ngomong aja nggak jelas. Coba berkomunikasinya, membuat orang itu paham dulu Bang. Baru bisa ngaku, bisa ngajari, bisa menyembuhkan orang yang sakit jiwa atau psikologis. Ada orang, ada satu orang, dia bisa bikin suara 1, suara 2, suara 3. Ya. Satu orang itu bisa bikin suara 3, suara 3. Ditanya dia, ini suara siapa? Terus? Kalau ini suara saya juga, yang ini suara saya juga pada satu album, pada satu lagu. Otomatis begini, kamu punya suara. Ya terus? Ya gitu, kamu punya suara 3 ya? Ya betul, saya suara 3. Ya. Mengapa saya bisa bikin suara 1, suara 2, suara 3? Nah, otoritas saya punya hak untuk buat satu suara. Dulu. Ya, saya punya hak untuk bikin 1 suara, 2 suara, 3 suara, itu saya punya kemampuan. Demikian pun Tuhan. Ya, Tuhan punya otoritas dan tidak bisa dibantahkan. Dia mampu membuat api untuk hadir di depan Musa. Dia mampu melakukan apapun saja yang dia bisa membuat. Tidak ada mustahil bagi dia. Pertanyaan yang Umi yang Umi kasih ke buat saya. Tuhan orang Kristen 3. Ini kalau kami iman Kristen, dengan kacamata kami umat Kristen, kami akan bilang buat Uni, yang kami lihat itu 1. Anda lihat kami 3. Kami lihat itu 1. Karena dalam daging kami, dalam darah kami, dalam iman kami, 3 itu 1. Kalau Uni mampu bikin suara 3, 1, 2, dan 3, Uni akan yakin di situ bahwa itu 1 suara Uni punya. Udah ya. Bang, kelamaan Bang. Udah ya.
Ya. Udah kelamaan bang, saya sudah tangkap poinnya. Berarti Yesus itu suara Tuhan ya. Udah bang, banyak kali duh. Saya nggak sabaran. Panjang kali lebar. Berarti Yesus itu suara Tuhan. Ini orangnya kepala batu. Enggak, bukan. Ya udah kalau saya kepala batu ngapain abang di sini? Abang kalau sudah meyakini saya kepala batu, ngapain abang ngomong lagi? Abang kan di sini bukan gereja. Ini tempat diskusi. Abang jangan membodoh-bodohi orang Islam. Abang bilang setiap manusia bisa punya suara 3. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti Yesus suara, Roh Kudus suara. Sejak kapan suara adalah pemilik suara? Ini nih orang Kristen nih disuruh menjelaskan pakai akal malah gabrul. Ya udah kalau gitu Yesus suara, Roh Kudus suara. Udah yang lain deh. Entah apa-apa nih, rusak peradaban gara-gara kalian nih. Bang Pana ini paham nggak sih konsep Tritunggal, Trispersonal? Dia nggak ngerti Tritunggal. Dan Sia itu Anda jabarkan harusnya, bukan suara. Apa iya, ini? sejak kapan Tritunggal? Tritunggal itu persona, bukan Anda suara. jelaskan, Firman itu persona menjadi daging. Perbedaan yang berbeda antara satu dengan lain. Namanya persona, iya, Bang. Personality itu artinya ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu personality. Kalau tres personae, Dia ngomel terus. tiga Dia ngomel personality. terus. Abang aja untuk menahan diri tidak bicara aja nggak bisa. Itu di mute aja abang masih bicara Iya. juga. Dia ngomong Tuhannya suara, dia menentang ajaran Ngomong doktrin jelaskan apa, Tritunggal. Oh, tentang saya Ajaran Tritunggal Athanasius, yang mana coba? kamu ikut, tunggu. Sejak kapan di Konsili Nikea mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti yang Anda katakan? Tritunggal ala Konsili Nikea yang diajarkan Tertullianus itu adalah uno substansi tres persona. Uno substansi itu satu substansi tiga persona. Pertanyaan saya, apakah suara adalah pribadi? Suara itu pribadi nggak? Belum sampai ke situ saya. Suara itu pribadi. Saya belum sampai ke situ. Uni dengar saya. Makanya kamu kalau kasih saya itu nggak bisa lama-lama dengerin kamu yang sudah kasih analogi yang tidak apple to apple. Tritunggal itu tidak apple to apple. Belum mengerti tentang Tritunggal. Bang Pana ngerti diskusi nggak Bang Pana? Kalau diskusi ini bukan gereja, kami bro. tampilkan ilmiah Bang. Jangan banyak baca orang paham berdiskusi. Yang banyak baca satu kamu orang dari bicara, Anda diam Bang. Kalau Anda juga bicara, itu Anda berarti nggak paham diskusi. Makanya Diskusi gitu. artinya dua orang yang sedang mendiskusikan, dialog. Ya, Dialog itu pembicaraan antara dua arah. Saya kasih tahu Uni, Jangan bicara sendiri Bang. Bang, berhentilah bicara ketika orang bicara. Saya bicara aja, Anda bicara. Bagaimana Anda mau ditampilkan mampu berdiskusi kalau tidak paham bagaimana caranya berdiskusi? Tampilkan Anda paham. Anda omong sekarang saya dengar. Tampilkan Anda paham, Anda tunjukkan Anda melakukan diskusi, Bang. Omong saya dengar. Bukan memaksakan pendapat Anda tanpa mau mendengarkan orang lain. Islamnya Ketika begini. orang bicara mute dulu, Bang, makanya. Tampilkan Anda ini orang yang belajar, punya ilmu. Orang punya ilmu, ketika disampaikan pengetahuan, dia akan mendengarkan dulu, memahami, baru menanggapi, Bang. Bukan langsung menanggapi dalam perkata, bukan. Yang tanya kan kita punya. Kami nggak menanggapi orang kayak abang ini yang mau ngerocos saja. Karena saya kalau mampu. Maaf Bang ya, kalau sebentar lagi diturunkan jangan heran, karena Anda tidak mampu berdiskusi kami nilai. Maaf Bang ya, maaf. Ya, kalau nggak mampu juga menampilkan diskusi, Anda akan diturunkan, maaf. Ya, Christian Damanik silakan dibuka cam. Christian Damanik dibuka cam. Ini bukan gereja, saudaraku. Ini tempat diskusi. Kalau mau berkhotbah di gereja. Ya, ini bukan tempat khotbah kalian ya. Christian Damanik dibuka camnya. Fendi, siap-siap buka cam. Kalau bisa buka cam dulu biar kami pastikan Anda betul bisa buka cam. Dan silakan sebutkan agama Anda apa. Awas kucing. Awas kucing. Awas kucing. Kucing. Coba Christian Damanik buka camnya. Murid-murid Edis nih kenapa sih semuanya nggak bisa berdiskusi dengan baik dan benar? Kalian sih murid-murid Edis ini aneh deh. Belajar dulu sama Edis sana, sama kayak Tuhan kalian Edis tuh. Ya, Christian Damanik dibuka mic-nya, cam-nya. Oke, saya ganti kamu Christian Damanik ya, saya turunkan ya. Yang antri banyak soalnya ya. Bang Wendy, Pak Fendi, dibuka cam-nya Pak Fendi. Muslim atau non-muslim? Halo Pak Fendi. Waduh, nggak bisa lagi nih.
Halo Bulen C muslim atau non muslim? Halo? 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 Kalau nggak diam, kalau nggak nyerocos. Kalau nggak diam, kalau nggak nyerocos. Aneh teman-teman Kristen ini. Kalau nggak banyak bicara, kalau nggak banyak diam. Diajak diskusi, pengen didengerin. Giliran orang ngomong, nggak mau mendengarkan. Kan kami nggak paksa kalian untuk di sini toh. Di sini ini room sukarela loh. Kami nggak pernah memaksa kalian itu untuk naik ke sini gitu loh. Tapi kami mengajak kalian mau naik ke sini. Bukan berarti kami harus ikuti semua keinginan kalian. Baniong, muslim non muslim? Baniong, muslim non muslim? Ketiduran. Nggak ada yang keroyokan di sini. Nggak ada yang diskusi sama saya aja. Nggak ada yang keroyokan. Lagian pula kalau kalian bilang keroyokan, ngomong naik ke atas ini yang ngomong keroyokan itu ya. Halo Kristen Damanik, buka camnya. Kristen Damanik buka cam. Kristen Damanik dibuka camnya dek. Oke. Nah, yuk silakan. Mau bertanya atau temanya mau apa dulu ini kau nih? Temanya Tuhannya orang Kristen ada 3 atau 1? Oh 1 tentunya dong. Oke, silakan jelaskan. Satunya siapa, namanya, yang mana yang satu? Silakan. Ya 1 Yesus Kristus itu doang. Oh, kalau gitu Tritunggal Bapak itu bukan cuma Tuhan. istilah doang. Tritunggal istilah. Ya istilah Istilah bagi Tritunggal orang itu Kristen. arti Tritunggal apa? Gak ada ayat pendukung kalau di Alkitab itu Tritunggal ada. Oh, berarti Tritunggal itu kamu percaya nggak? Percaya juga sih. Ayatnya nggak ada tapi kamu percaya. Nggak percaya. Coba jelaskan Tritunggal itu. Tri 3, tunggal 1. Tritunggal 3 katanya 1. Makan bakwan 3 bayarnya 1. Memang betul. Itu kan cuma saya bilang tadi kan cuma istilah. Oke. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Berapa itu Tuhannya? 1 Yesus Kristus yang datang ke dunia. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Anda, 1 Tuhan. saya tanya Ini dulu, makan bakwan 3 ngakunya 1. Kak ini punya roh tidak? Saya punya roh dalam diri saya. Ya udah, kan begitu. Loh, Roh Kudus itu bukan di dalam diri Yesus. Roh Kudus itu yang bentuknya merpati ketika Yesus dibaptis. Terus Bapa bicara dari surga. Memangnya ketika Yesus di dunia, Roh Tuhan ada dalam dirinya? Ada dong. Nah, di surga siapa? Yesus. Di surga juga Yesus, di dunia juga Yesus. Dia kan datang ke dunia. Oh, kayak Naruto gitu, bisa banyak. Bukan kayak Naruto, jangan di itu dong. Lah, bukan kayak Naruto. Dia kan kata Yesus gini, kata Yesus gini, Dek, manusia. kata Yesus gini, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya 1, yaitu yang di surga. Betul. Yang Tuhan yang Bapa atau yang anak? Sama aja. Sama aja. Kata Sama Yesus, aja dong. Bapa lebih besar daripada aku. Yang bohong kamu atau Yesus? Gak ada seperti itu, bukan seperti itu konsepnya. Yesus bilang gini, Bapa lebih besar daripada aku. Kata kamu sama aja. Ini yang bohong kamu atau Yesus? Bukan seperti itu konsepnya, itu konsepnya. Kamu bilang Yesus dan Bapa sama. Udah Yesus ngawur. bilang Bapa lebih besar daripada aku. Jadi yang Enggak. betul siapa nih? Yesus atau kamu? Di mana tertulis Yesus lebih besar daripada aku? Nih, Bapa Di lebih mana besar ditulis? daripada aku, kata Yesus. Makanya baca Bible sebelum naik ke sini. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Kamu buka Yohanes 14:28. Ya. Iya, Kamu iya. telah Saya- mendengar saya- bahwa saya- aku telah saya berkata tahu itu. kepadamu. Saya Dengar sudah dulu. pernah dengar itu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kata kamu sama aja. Ini yang bohong siapa, Ya, kamu atau Yesus? sama dong, karena dia kan bicarakan secara Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Terus kamu bilang sama. Ini yang bohong kamu atau Yesus nih? Saya bingung deh. Yesus sama bilang Bapa Allah lebih besar itu. daripada aku. Anak Satu, ini bilang Yesus itu sama yang Bapa kamu, sama. itu yang Kak Uni bilang tadi, itu Tritunggal. Satu apa? Satu apa? Ya dia datang ke dunia kan sebagai manusia. Satu apa? Keilahiannya Dek? tetap di sorga. Dia punya roh. Keilahiannya Kak Uni di juga punya surga. roh. Di dunia ada keilahiannya nggak? Jadi roh Yesus ada di surga, badannya Roh ada di itu- bumi gitu. Dia kan datang ke dunia kan sebagai Yesus, sebagai manusia.
Iya, Yesus yang manusia ini punya roh nggak? Punya roh. Roh dalam dirinya itu roh Bapa atau roh manusia? Roh Bapa. Nah, Bapa ada di surga juga kata Yesus. Berarti roh Bapa bisa menyamar menjadi banyak gitu. Bisa kayak Naruto tuh atau Boboiboy gitu. Berubah-ubah jadi banyak. Jangan ke situ larinya. Loh, ini pertanyaan berdasarkan dalil. Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini. Yesus tuh di bumi waktu itu. Kalau memang Yesus punya roh Bapa dalam dirinya, kenapa dia katakan jangan panggil Bapa di bumi ini?